Nah, tentunya kita upayakan bisa lulus tes SKD dengan nilai terbaik, dikarenakan kalau misalkan kita masuk ke perankingan, ini nanti kita akan bisa maju ke SKB ya. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti seleksi CPNS tahun 2024, perlu diketahui bahwa nanti teman-teman akan mengerjakan tes SKD atau seleksi kompetensi dasar CPNS, terdiri dari soal tes karakteristik pribadi atau TKP, kemudian TIU dan juga TWK. Dan perkiraan selesai ditelaah ini nantilah tanggal 26 Mei tahun 2024. Nah, kalau misalkan di sini kita mendapatkan nilai terbaik nih, kita akan bisa masuk untuk tes berikutnya, yaitu seleksi kompetensi bidang. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu jumlah soal tes SKD dan juga SKB CPNS 2024, serta bagaimanakah 2 tips lulus tes CPNS 2024 berdasarkan dari pengalaman pribadi saya. Bagaimanakah informasinya dan caranya nanti gimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, berdasarkan informasi terbaru dari BKN terkait tentang pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2024 di lingkungan instansi pemerintah pada tanggal 14 Maret tahun 2024 kemarin, maka di tahun ini akan diselenggarakan 3 jenis pengadaan calon aparatur sipil negara. Yang pertama itu adalah sekolah kedinasan, dan juga yang kedua ini ada pegawai negeri sipil ya atau PNS. Nah, untuk teman-teman yang sekolah kedinasan dan juga PNS seleksi CPNS di tahun 2024 nanti akan mengikuti 3 seleksi ya, 3 langkah seleksi, yaitu tahapnya. Yang pertama ada seleksi administrasi, kemudian kalau kita lulus nanti akan ikut seleksi kompetensi dasar, kemudian kalau misalkan kita nanti dapat nilai terbaik dari 3 kali jumlah formasi yang dibuka, kita akan bisa nih untuk maju ke seleksi kompetensi bidang. Nah, ini untuk seleksi CPNS dan juga sekolah dinasan itu nanti akan mengerjakan tes SKD dan juga SKB teman-teman. Nah, selanjutnya untuk jumlah soalnya ini kira-kira berapa? Nah, di sini informasi terbaru terkait tentang jumlah soal ini juga sudah dipublikasikan ya oleh BKN, bahwasanya di sini untuk seleksi kompetensi dasar itu untuk jenjang pendidikan yang SMA sampai dengan D3 serta D4 sampai dengan S3, S1, S2, S3. Maka di sini nanti untuk jumlah soalnya itu 45 soal tes karakteristik pribadi atau TKP. Kemudian 35 soal tes intelijensi umum atau TIU, kemudian 30 soal tes wawasan kebangsaan atau TWK. Nah, menurut teman-teman di sini dari 3 jenis tes ini nanti yang paling sulit itu yang mana biasanya? Nah, di sini untuk soal-soal ini masih dalam proses nih. Proses apa? Proses telaah, dan perkiraan untuk seleksi telaah nanti hingga tanggal 26 Mei tahun 2024. Nah, kemudian untuk yang seleksi kompetensi bidang CPNS ini nanti terdiri dari 100 soal. Ini nanti adalah yang tidak dominan hitungan ya. Kemudian ada 80 soal dominan hitungan, yang mana di sini nanti akan dilakukan pengacakan soal. Instansi menyusun sebanyak minimal 7 kali jumlah soal, yaitu 700 soal berdasarkan dari surat Menpan RB ya tahun 2024. Artinya di sini nanti menurut aturan yang terbaru. Kemudian untuk yang P3K ini nanti adalah untuk kompetensi teknis, ini ada 90 soal. Kemudian untuk yang manajerial ini ada 25 soal. Kemudian untuk sosial kultural ini ada 20 soal. Serta untuk tes wawancara ini ada 10 soal teman-teman. Dan juga sama halnya dengan tes CPNS ini nanti juga dilakukan pengacakan soal ya. Dan isi sebanyak disusun sebanyak 5 kali dari jumlah soal, yaitu 450 soal. Ini berdasarkan dari peraturan Menpan RB yang terbaru. Nah, jadi di sini nanti ini adalah untuk soal-soalnya, bentuk soal, dan juga jumlah soal yang nanti wajib kita kerjakan untuk nanti bisa memenuhi nilai ambang batas dan juga bisa lulus. Menurut jadwalnya tahun ini akan diselenggarakan 3 kali seleksi CPNS. Jadi seleksi CPNS periode 1 itu CPNS dan juga sekolah kedinasan. Kemudian untuk yang periode kedua itu tes CPNS dan juga P3K. Itu juga dengan yang periode ketiga itu adalah CPNS dan juga P3K. Untuk kita bisa lulus dalam seleksi CPNS tentunya kita itu harus mendapatkan nilai SKD yang tertinggi ya, supaya nanti kita bisa masuk ke perankingan. Dan dari pengerjaan soal tersebut, kalau misalkan di sini saya boleh untuk berbagi tips ya.
Nah, di sini kalau yang sudah saya terapkan dulunya hingga bisa lulus tes CPNS, yaitu 2 tips lulus tes CPNS nih dari pengalaman pribadi. Jadi saya tuh dulu mengandalkan ini. Yang pertama itu ikut bimbel kelas bimbel online. Jadi ikut bimbingan belajar online atau kelas-kelas bimbel online yang bisa dipelajari dengan fleksibel ya. Kemudian yang kedua itu saya belajar modul tes CPNS yang terbaru. Jadi kan banyak tuh untuk yang beredar dari buku-buku atau modul-modul panduan untuk bisa ikut lulus seleksi dari CPNS sendiri. Nah, kemudian mengapa di sini saya bergabung ke bimbel online? Tentunya bimbel online itu nanti di sini kita akan bisa belajar dari berbagai macam sumber yang sudah terpercaya, dan juga di sana disajikan untuk latihan-latihan soal yang terbaru ya. Kemudian untuk yang belajar modul tentunya di sini juga sangat banyak dibagikan untuk contoh-contoh FR, kemudian bentuk soal yang mungkin sulit sekaligus pemecahannya. Nah, kemudian bagaimanakah cara untuk bergabung, baik itu cara gabung untuk ikut bimbel online dari rekomendasi saya dan juga cara belajar modul tes CPNS terbaru ini. Nah, ini kita mulai dari yang pertama dulu ya. Bagaimanakah cara ikut bimbel online? Ini caranya adalah, jadi teman-teman di sini silahkan berkunjung yaitu ke Google ya, kemudian ketikkan yaitu kelasid.com. Nah, seperti ini kelasid.com, kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, selanjutnya di sini kita cek dulu yaitu untuk fitur-fiturnya apa saja. Jadi untuk kelas unggulan buat kamu yang sekarang ini tersedia ya. Nah, di sini kalian juga bisa klik di bagian kelas ini. Nah, ini ada SKD Premium CPNS. Ini harganya cuma 95.000 saja. Yang awalnya di sini 250.000, namun di sini diskon teman-teman hanya sekian ya. Ya ini. Kemudian berikutnya di sini yang kita dapatkan apa? Yang dapatkan ini materi SKD sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru dan nanti akan terus diupdate mulai dari TU, TWK, dan TKP. Kemudian latihan soal pembahasan, tryout premium sistem chat, kemudian riwayat hasil latihan soal dan tryout, materi soal latihan dan tryout yang terus diupdate dan juga nanti bisa diakses seumur hidup ya. Kemudian untuk P3K pun juga ada, P3K guru, P3K kesehatan, maupun juga P3K teknis. Nah, selanjutnya juga ada PPG dalam jabatan ya, untuk persiapan teman-teman yang ikut PPG. Nah, untuk tutorial cara pembelian kelasnya ini sudah saya sematkan di deskripsi. Silahkan teman-teman nanti bisa dicek ya, atau nanti saya akan berikan di video ini untuk tutorialnya. Kemudian untuk yang kedua, untuk membeli buku yang berkualitas untuk lulus CPNS bagaimana? Kemudian yang kedua, bagaimanakah cara untuk belajar modul tes CPNS terbaru dan rekomendasi buku yang bagus itu yang mana? Nah, di sini silahkan teman-teman buka HP, kemudian kalian bisa buka di TikTok ya. Kalian buka TikTok. Kemudian teman-teman di sini bisa di bagian pencari pojok kanan atas ini kalian klik, kemudian kalian ketikkan yaitu calon guru official. Oke, seperti ini yang paling atas ini ya, ini yang ada gambar saya ini calon guru official, kemudian diklik. Nah, kemudian di sini kalian klik saja, jangan lupa diikuti dulu ya kalau misalkan teman-teman belum mengikuti menjadi teman saya. Nah, di sini sudah saya sematkan nih, untuk tips dan cara lulus CPNS. Nah, ini nanti kalian bisa klik beli untuk buku belajar modul tes CPNS terbaru. Kalian klik yang disematkan yang paling kiri atas ini, kita klik di sini. Kemudian kalian klik di bagian di sini pada paket hemat ini ya. Nah, di sini kan ada keranjang kuning nih, klik di sini. Nah, di sini ada paket hemat edisi 2024. Jadi CPNS. Jadi di sini buku-buku yang sudah saya pilihkan rekomendasi untuk teman-teman nanti bahan belajar. Semoga nanti bisa menghantarkan teman-teman untuk bisa lulus ya. Dan harganya di sini sangat cukup terjangkau, yaitu hanya 135.000, 100-an ribu lah ya pokoknya. Tentunya kita mudah sedikit untuk belajar ini, memaksimalkan potensi diri untuk belajar secara mandiri pun juga akan menghantarkan kita untuk lulus tes CPNS di tahun ini. Nah, tentunya kita upayakan bisa lulus tes SKD dengan nilai terbaik, dikarenakan kalau misalkan kita masuk ke perankingan ini nanti kita akan bisa maju ke SKB ya. Kalau di SKD saya saja kita nggak lulus passing grade, tentunya nanti kita nggak bisa lanjut untuk yang SKB, apalagi bisa lulus. Apalagi di tahun ini nanti untuk passing grade-nya akan ditambahi ya untuk yang CPNS. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.